Hai guys, ketemu lagi di YouTube channel seputar MK. Kalian pernah nggak sih kepikiran gimana caranya arsitektur bisa lebih ramah lingkungan? Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tren green building, sustainable design, dan teknologi ramah lingkungan yang lagi booming di dunia arsitektur. Let's go! Arsitektur ramah lingkungan atau green architecture adalah konsep desain yang mengutamakan keberlanjutan. Tujuannya mengurangi dampak negatif bangunan terhadap lingkungan dengan penggunaan material, energi, dan teknologi yang lebih efisien. Gaya hidup ramah lingkungan ini bukan sekedar tren, tapi juga kebutuhan. Kita tahu bahwa bumi kita makin panas, polusi meningkat, dan sumber daya makin terbatas. Dengan arsitektur berkelanjutan, kita bisa mengurangi emisi karbon, hemat energi, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk masa depan. Green building adalah bangunan yang dirancang supaya hemat energi, air, dan sumber daya alam. Contohnya The Edge di Amsterdam. Gedung paling pintar di dunia yang bisa menyesuaikan pencahayaan dan suhu otomatis sesuai kebutuhan. Selain itu, ada juga Build It di Seattle yang disebut sebagai gedung paling hijau di dunia. Gedung ini nggak cuma pakai tenaga surya, tapi juga punya sistem pengolahan air sendiri. Bahkan setiap material yang digunakan nggak mengandung zat beracun, jadi aman banget buat penghuninya. Faktor penting lainnya dalam green building adalah desain yang memanfaatkan cahaya alami sebanyak mungkin. Dengan begitu, penggunaan listrik bisa dikurangi dan ruangan tetap nyaman tanpa harus selalu bergantung pada AC ataupun lampu. Desain berkelanjutan fokus pada penggunaan material ramah lingkungan, seperti kayu daur ulang, bambu, dan cat berbasis air yang nggak beracun. Selain itu ada juga konsep rumah pasif yang bisa mengatur suhu alami tanpa AC. Rumah pasif ini biasanya dirancang dengan insulasi maksimal, jendela ganda, dan ventilasi silang yang bikin udara tetap segar tanpa perlu banyak pendingin buatan. Dengan konsep ini kita bisa menghemat energi hingga 90% dibandingkan dengan rumah konvensional. Selain material, sustainable design juga mencakup bagaimana bangunan bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, di daerah yang sering hujan, rumah bisa didesain dengan sistem pengumpulan air hujan untuk keperluan sehari-hari. Di daerah panas, bangunan bisa menggunakan atap hijau untuk menurunkan suhu di dalam ruangan. Teknologi makin canggih, guys. Sekarang banyak bangunan yang pakai panel surya, turbin angin, dan dinding hijau untuk mengurangi jejak karbon. Salah satu contoh yang keren, Bosco Vertical di Italia yang punya ratusan pohon di fasadnya buat nyaring udara kotor. Selain itu, ada juga smart glass, yaitu kaca pintar yang bisa menyesuaikan tingkat transparansinya sesuai kondisi cahaya. Jadi, kalau siang hari lagi terik banget, kacanya otomatis menjadi lebih gelap untuk mengurangi panas masuk ke dalam ruangan. Hemat energi banget kan? Teknologi lainnya yang nggak kalah keren adalah sistem pencahayaan dan pendinginan otomatis berbasis sensor. Misalnya, kalau ada orang di dalam ruangan, lampu dan AC bakal mati sendiri. Ini nggak cuma bikin tagihan listrik lebih hemat, tapi juga ngurangin konsumsi energi secara keseluruhan. Kedepannya, arsitektur ramah lingkungan bakal terus berkembang.
Konsep smart city atau kota pintar mulai diterapkan di berbagai negara, di mana semua bangunan dan infrastruktur didesain untuk efisiensi energi maksimal. Salah satu proyek ambisius yang lagi digarap adalah The Line di Arab Saudi. Kota ini dirancang tanpa mobil, tanpa polusi, dan seluruh energinya berasal dari sumber terbarukan. Kebayang gak sih tinggal di kota yang sepenuhnya hijau dan modern seperti itu? Selain itu, penelitian juga terus dilakukan untuk menciptakan material bangunan yang lebih ramah lingkungan. Ada beton karbon negatif yang bisa menyerap CO2 dari udara, dan cat fotokatalitik yang bisa membersihkan polusi udara di sekitarnya. Gimana? Keren banget kan konsep arsitektur ramah lingkungannya? Dengan inovasi dan teknologi yang terus berkembang, masa depan dunia arsitektur bisa lebih hijau dan lebih sehat. Menurut kalian, tren green building ini bakal jadi standar di masa depan nggak sih? Drop di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan konten kece dari YouTube channel seputar MK. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.